Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mana Rizky. Di sini saya sebagai pemateri pada acara TikTok pagi kali ini. Bahasan yang ingin saya bawa adalah background proses pada aplikasi Flutter. Pernahkah rekan-rekan di sini menggunakan aplikasi pemutar musik seperti Spotify? Kita bisa tetap mendengarkan musik di Spotify walaupun kita keluar dari aplikasinya dan membuka aplikasi lain. Saat mendownload file menggunakan browser juga sama. Walaupun kita keluar dari browser, tapi proses download tetap berlanjut. Atau saat kita membuat jadwal dengan Google Calendar, maka ketika waktu sudah mau mendekati dimulainya jadwal tersebut, maka kita akan mendapatkan pengingat yang berupa notifikasi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar hal-hal yang disebutkan saya tadi dapat dilakukan? Jawabannya yaitu dengan menerapkan background process. Apa sih background process itu? Background process adalah proses yang berjalan di balik layar atau background tanpa memerlukan interaksi dari pengguna. Dengan adanya background process, kita bisa mengeksekusi kode walaupun tidak sedang membuka aplikasi atau aplikasi dalam keadaan terminate. Dengan menerapkan background process, kita mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya yaitu yang pertama, kita bisa menjalankan kode di background walaupun sedang tidak membuka aplikasi. Contohnya adalah saat kita memutar musik menggunakan aplikasi seperti Spotify, kita bisa tetap mendengarkan musiknya walaupun kita keluar dari aplikasinya. Keuntungan yang kedua yaitu dapat menjadwalkan untuk menjalankan kode di background. Contoh kasus ini adalah saat kita membuat suatu event atau jadwal di Google Calendar, ketika waktu sudah mendekati dimulainya dari jadwal tersebut, kita akan mendapatkan pengingat yang berupa notifikasi. Keuntungan yang ketiga, kita dapat mengetahui posisi pengguna. Contoh kasus dari keuntungan ini adalah saat kita menggunakan aplikasi tracking lari. Aplikasi tersebut bisa mengetahui sudah berapa jauh kita berlari dengan cara mengambil posisi kita berkali-kali, semisal beberapa detik sekali. Keuntungan yang keempat adalah meningkatkan engagement dari pengguna melalui notifikasi. Notifikasi juga termasuk ke dalam background proses. Dengan mengirimkan notifikasi ke pengguna, bisa meningkatkan engagement dari pengguna hingga 88%. Karena pengguna mungkin saja tertarik dengan konten notifikasi yang dikirimkan, sehingga pengguna akan mengeklik notifikasi tersebut dan akan mengeksplor aplikasi kita. Lalu bagaimana caranya implementasi background process pada aplikasi Flutter? Di sini ada dua cara yang saya ketahui. Yang pertama yaitu menggunakan layanan seperti AWS Lambda atau Firebase Cloud Messaging. Tapi untuk materi kali ini saya hanya membahas tentang Firebase Cloud Messaging karena layanan ini bersifat gratis. Terus cara penerapan background process yang kedua dengan menerapkannya ke perangkat pengguna atau client side. Kita masuk ke bahasan Firebase Cloud Messaging. Apa sih Firebase Cloud Messaging itu? Firebase Cloud Messaging atau biasa dikenal dengan FCM adalah layanan gratis yang ditujukan untuk mengirim pesan ke aplikasi pengguna. Dengan FCM, kita bisa mengirim pesan atau notifikasi ke berbagai platform. Pengiriman notifikasi bisa ditujukan semisal hanya untuk satu device saja atau beberapa device sekaligus. Mungkin rekan-rekan di sini bertanya, apakah mengirim notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging pasti akan diterima oleh penggunanya? Klaim dari Firebase sendiri bilang kalau 95% dari notifikasi yang dikirimkan akan diterima ke pengguna dengan kecepatan rata-rata 250 milisecond. Oke, sebelum masuk ke implementasi menampilkan notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging, alangkah lebih baiknya kita melakukan demo aplikasinya terlebih dahulu agar kita mendapatkan gambaran.
Kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang akan kita implementasikan nanti. Tidak ada apa-apa di sini karena kita hanya akan mendapatkan notifikasi dari FCM. Kita keluar dari aplikasinya. Kita masuk ke Firebase Console-nya. Kita isikan notification title, notification text, dan juga 2 kolom ini yang bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Terus kita klik send test message untuk mengirimkan notifikasi ke device tertentu. Kita harus mendapatkan FCM token dari device tersebut. Kita buka kembali. Di sini saya sudah mendapatkan tokennya. Ini adalah token dari device saya. Kita tambahkan, lalu kirim pesan. Kita lihat lagi di sini, apakah pesan sudah masuk. Di sini pesannya sudah masuk. Jika kita mengeklik notifikasi ini, maka kita akan dialihkan ke page tertentu. Contohnya seperti ini. Page kedua yang berisi title dan juga body notifikasi. Seperti itulah aplikasi yang akan kita implementasikan nantinya. Sekarang kita masuk ke implementasi FCM-nya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat proyek di Firebase Console dan mengintegrasikannya dengan aplikasi Flutter. Tapi untuk materi kali ini saya tidak akan membahasnya karena akan memakan waktu yang lama. Terus langkah kedua, kita tambahkan intent filter pada file android/app/src/main/android-manifest.xml. Kode ini berfungsi agar notifikasi kita bisa diklik. Terus langkah ketiga, kita harus menuliskan dependensi yang akan kita gunakan ke file pubspec.yaml. Ada 2 dependensi yang akan kita gunakan. Yang pertama Firebase Messaging dan juga Firebase Core. Terus langkah selanjutnya kita harus mendapatkan token dari perangkat yang kita gunakan agar bisa menerima notifikasi dari FCM. Di sini saya membuat variabel baru dengan nama underscore Firebase Messaging dengan tipe datanya Firebase Messaging. Di dalam fungsi instead saya mengeprint token FCM dari device saya ke log. Terus langkah selanjutnya kita harus menghandle untuk menerima notifikasi di background. Ini adalah kodenya. Oke. Cara selanjutnya dalam menerapkan background process adalah dengan menerapkannya pada perangkat pengguna. Sebelum membahas background process pada aplikasi Flutter, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana background process dijalankan di platform Android dan juga iOS. Yang pertama adalah background process pada sistem aplikasi Android. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menerapkan background process pada Android. Yang pertama yaitu menggunakan broadcast receiver. Broadcast receiver menggunakan pola publish subscribe. Broadcast receiver adalah komponen Android yang memungkinkan kita untuk subscribe suatu event ke sistem Android. Contohnya yaitu event masuknya SMS atau event ketika device kita terkoneksi internet. Contoh kasus dari broadcast receiver adalah input secara otomatis kode OTP ketika kita mendapatkan kode OTP tersebut melalui SMS. Solusi yang kedua menggunakan alarm manager. Alarm manager memungkinkan kita untuk menjadwalkan kode suatu saat di masa mendatang. Alarm manager ditujukan untuk di mana kita ingin kode dieksekusi pada waktu yang spesifik, walaupun aplikasi tidak sedang berjalan.
Solusi yang ketiga yaitu menggunakan Work Manager. Work Manager menyajikan proses background yang pasti dieksekusi walaupun aplikasi kita sedang tidak dibuka atau bahkan device kita di restart. Work Manager bisa menjadwalkan kode dieksekusi secara one time ataupun periodik. Maksud dari one time sendiri adalah kode dieksekusi hanya sekali saja di masa mendatang. Sedangkan periodik adalah kode dijalankan beberapa kali dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap 1 jam sekali. Background proses pada iOS. Di iOS, untuk menjalankan background proses, opsinya jauh lebih terbatas. Sistem akan memutuskan kapan memberikan kesempatan pada aplikasi untuk mengeksekusi background proses. Satu-satunya kontrol yang kita miliki adalah mengatur interval pengambilan minimum di background. Di iOS sendiri minimalnya yaitu 15 menit, tidak bisa kurang dari 15 menit. Tetapi di sistem iOS juga mungkin memutuskan untuk tidak pernah memulai eksekusi dari background proses. Sedangkan untuk menerapkan background proses pada aplikasi Flutter, terdapat beberapa solusi. Yang pertama yaitu menggunakan package Android Alarm Manager Plus. Android Alarm Manager Plus adalah package yang mengakses layanan Android Alarm Manager dan menjalankan kode dart di background ketika alarm dinyalakan. Sayangnya package ini hanya support untuk Android saja. Yang kedua yaitu menggunakan background fetch. Background fetch adalah package yang akan membangunkan aplikasi di latar belakang minimal setiap 15 menit. Tidak bisa kurang dari 15 menit karena keterbatasan dari sistem iOS. Yang ketiga yaitu menggunakan package Flutter Local Notification. Package ini berfungsi untuk menampilkan lokal notifikasi. Package ini juga sudah mendukung berbagai platform seperti Android, iOS, macOS, dan juga Linux. Oke, seperti biasa, sebelum menampilkan notifikasi menggunakan Flutter Local Notification, kita melihat demonya terlebih dahulu supaya mendapat gambaran. Kita buka aplikasi Flutter Local Notification-nya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Flutter Local Notification. Hanya terdapat satu tombol saja untuk mengirimkan notifikasi jika kita mengekliknya. Kita coba klik. Dalam beberapa detik kemudian akan muncul notifikasi. Kita keluar dari aplikasinya. Kita tunggu notifikasinya muncul. Jika kita mengeklik notifikasi ini, maka kita akan diarahkan ke page tertentu seperti ini. Oke, seperti itu demo dari aplikasinya. Lanjut ke cara mengimplementasikannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan dependensi pada file pubspec.yaml. Di sini kita menggunakan 3 dependensi. Yang pertama ada Flutter Local Notification, yang kedua RxDart, dan juga time zone. Package RxDart ini berfungsi untuk jika kita mengeklik notifikasinya, kita akan dikirimkan ke page tertentu. Langkah yang kedua, kita harus meng-setup pengaturan iOS pada file ios/runner/appdelegate.swift dan masukkan kode ini di fungsi application. Langkah yang ketiga, kita buat kelas helper untuk notifikasi. Di sini saya memberi namanya local notification service. Langkah keempat, kita tuliskan import package-package yang akan digunakan. Terus yang kelima, kita buat variable property. Di sini ada 2 variable property. Yang pertama ada underscore notification yang menampung instance dari Flutter Local Notification plugin. Terus yang kedua ada on notification click yang menampung instance dari behavior subject. Untuk variable atau
Metode yang memiliki underscore di depannya ini menandakan kalau variabel atau metode ini bersifat private, sedangkan jika tidak ada maka bersifat public. Terus langkah keenam adalah membuat fungsi untuk menginisialisasi package Flutter local notification. Di sini saya memberi fungsi init. Di dalam fungsi init ini, pertama-tama saya menginisialisasi time zone-nya. Terus yang kedua, kita harus menginisialisasi setting untuk Android dan juga untuk iOS. Untuk Android, saya membuat variabel Android initialization settings dan mengasainnya dengan Android initialization settings yang mengharapkan satu parameter, yaitu logo dari notifikasi. Begitu juga dengan iOS, saya membuat variabel iOS initialization settings dan mengasainnya dengan instance Darwin initialization settings dan mengisi parameter seperti request alert permission, request page permission, request sound permission, dan semuanya di set true. Terus selanjutnya kita harus menginisialisasi kedua platform tadi dengan kode ini. Terus kode yang di bawahnya ini digunakan untuk jika walaupun aplikasi ditutup, kita tetap bisa menerima notifikasi. Langkah yang terakhir kita harus menginisialisasi package Flutter local notification dengan fungsi initialize yang mengharapkan dua parameter. Yang parameter pertama adalah parameter settings, yang kedua parameter on did receive notification response dengan value fungsi callback underscore on select notification. Fungsi underscore on select notification ini berguna untuk mengirimkan payload ke listener jika pengguna mengklik notifikasinya. Langkah yang ke-8, kita membuat detail notifikasinya. Di sini saya membuat fungsi bernama underscore notification details. Seperti biasa, kita harus membuat dua notification details, yaitu untuk sistem Android dan juga untuk sistem iOS. Untuk sistem Android, saya membuat variabel Android notification details yang diinisialisasikan dengan Android notification details yang mengharapkan parameter channel ID, channel name, channel description, importance dan priority. Di sini saya set max. Place on, di sini saya set true. Parameter place on ini berguna agar notifikasi yang muncul nanti akan punya suara. Untuk iOS juga sama, kita buat variabel iOS notification details dan menginisialisasinya dengan Darwin notification details. Langkah selanjutnya kita return notification details yang mengharapkan dua parameter. Parameter yang pertama yaitu ada Android, kita isikan dengan variabel Android notification details. Parameter kedua ada iOS, kita isikan dengan variabel iOS notification details. Langkah yang ke-9, kita membuat fungsi untuk menampilkan notifikasi yang dijadwalkan. Di sini saya membuat fungsi dengan nama show schedule notification dengan parameter ada ID, title, body, dan juga payload. Di dalam fungsi, pertama-tama saya mendapatkan notification details-nya, lalu memasukkannya ke variable details. Terus untuk menampilkan notifikasi yang dijadwalkan, di sini kita menggunakan fungsi zone schedule yang mengharapkan parameter ID, title, body, waktu kapan dikirimnya notifikasi. Di sini saya mengirimkan notifikasi setelah 7 detik tombol diklik. Parameter selanjutnya ada parameter notification details, parameter payload,
Android allow while idle. Di sini saya set true. Parameter ini berfungsi untuk walaupun sistem Android dalam keadaan low power, tetapi tetap bisa menerima notifikasi. Langkah selanjutnya yaitu kita inisialisasi kelas yang sudah kita buat tadi, kelas local notification service. Di sini kita harus membuat variabel baru dengan nama underscore notification service. Tipe datanya local notification service. Di dalam fungsi init_state kita meng-assign variabel tadi dengan instance local notification service dan memanggil fungsi init. Di bawahnya kita panggil fungsi underscore listen to notification. Fungsi init_state ini akan dijalankan pertama kali saat aplikasi dibuka. Fungsi underscore listen notification berguna untuk mendengarkan atau listen payload yang dikirimkan. Jika pengguna mengklik notifikasi dan payload tidak kosong, maka pengguna akan dikirimkan ke page tertentu, di sini second screen. Terus langkah terakhir adalah memanggil fungsi show schedule notification setelah kita mengeklik button tadi. Memanggilnya di fungsi on press yang ada di tombol tersebut. Cara memanggilnya seperti ini, mengharapkan 4 parameter, ID, title, body, dan juga payload. Seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, background process adalah proses yang berjalan di latar belakang atau background tanpa memerlukan interaksi dari pengguna. Dengan menggunakan background process, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya yaitu kita dapat menjalankan kode di background walaupun kita sedang tidak membuka aplikasinya. Keuntungan yang kedua, kita dapat menjadwalkan untuk dijalankannya kode. Keuntungan yang ketiga, kita dapat mengetahui posisi dari pengguna. Keuntungan yang keempat, meningkatkan engagement dari pengguna melalui notifikasi. Saya harap materi yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.